anak-anak. Ya. Terima kasih kepada Pak Yanto selaku penanggung jawab yang kedua kepada Bu Diana yang memberikan selaku direktur ya, direktur P5 memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengawal anak-anak kelas mulai kelas 11 F1 sampai F6 dalam proses pembuatan maket tentang tata kota yang ramah lingkungan. Jadi sini kami membagi maket kami menjadi 4 bagian. Untuk yang pertama ada pendidikan, kesehatan, industri, dan kemasyarakatan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh dua rekan saya, dan sebelum itu saya akan membagikan skalanya. Untuk skala yang akan digunakan adalah skala 2:1 di bagian pendidikan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi di bagian pendidikan. Di sini kita menggunakan inovasi. Sebenarnya saya mengambil pendidikan ini yang unsur teknologi berkembangnya fintech. Jadi kita di sini menonjolkan inovasi. Kalau kita di sekolah, kalau waktu hujan kita dapat menggunakan lapangan basket ataupun voli. Nah di sini saya mengusung agar kita bisa olahraga di lapangan itu. Saya memasang yang namanya sensor gerak servo. Jadi dia akan menutup jika ada kena hujan. Sekitar 3 detik saya pasang. Sensor bakar atau sensor api. Jadi ketika memasang ini itu ada jika api atau api yang masih kecil dia akan langsung bunyi. Ini sensor karena sudah terdekat oleh api. Itu untuk melindungi pasien yang mungkin dalam keadaan bahaya. Di dalam khususnya ini apa perbandingan antara apa itu misalnya ini tabrak lampu ini ya. Semuanya sudah menggunakan teknologi yang mungkin belum ada di inovasi teknologi. Terus untuk berarti kan kemudian ada kekurangannya. Kalau kekurangannya mungkin karena dia masih
penting untuk sehingga komposisi terus apa itu skalanya itu disamakan dengan ketika pekerjaan kalian itu di apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 3 di sini kami akan mempresentasikan dari hasil materi
kemudian sampah dikumpulkan lalu dipilah menjadi sampah organik dan anorganik, dan sampah anorganik tersebut akan langsung dijalankan ke tempat pembakaran yang ada. Nantinya langsung menjadi sumber energi yang gedung beserta lingkungan kota. Terakhir saya bilang besok hari Sabtu Minggu harus jadi, ya Senin tadi semangat, ya ini perlu ditekankan. Oke, yang saya suka ini harapan saya kayak gini lah, TPM hampir mirip kayak di Benau, dari TPM juga nggak sekedar ditampung terus dibiarkan ditinggal. Dari taruh itu aja, ini kan sekedar ditaruh aja, tapi lah itu adalah tentang sampah, tempat pembuangan akhir ya. Cuman penataan solar cell-nya ini ditaruh di mana? Ya nggak sekedar. Berdirinya kita bertiga di sini untuk merepresentasikan seluruh anggota kelas F5 yang telah berkontribusi dalam mengerjakan paket pemerintahan kami di sini. Dan juga tim-tim di kelas F5 telah berkontribusi dan berkolaborasi dalam proyek ini tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Jadi pada letak kami ini kami menerapkan teori struktur program kota yang bernama teori konsentrasi ke Eropa yang dibuat oleh Pickman pada tahun 1965. Jadi pada letak kami ini dibedakan menjadi 5 zona. Zona yang pertama adalah zona daerah pusat kegiatan atau DPK, dan juga Central Business District atau CBD. Seperti yang kita tahu adanya SCBD atau Sudirman Central Business District yang menjadi inspirasi kami dalam membuat tata letak kami kali ini. Jelaskan. Saya akan menjelaskan tentang kabupaten yang terletak di tengah-tengah kota. Kenapa diletakkan di tengah kota? Karena kami menunjukkan bahwa pemerintahan kabupaten ini sebagai pusat pemerintahan di kota tersebut. Desain rel dan tidak ada bangunan depannya supaya angin bisa lewat dan mengurangi energi untuk kipas atau AC. Lagi zona pemukiman yang beralih ke zona pertanian maupun zona produksi. Sehingga panel surya nanti bisa digunakan di luar ruangan untuk yang ada matahari. Jadi jika waktu di malam hari tidak ada matahari, kita bisa menggunakan hasil simpanan energi tadi di power bank atau baterai tersebut. Terus tapi masih kendaraan ramah lingkungan. Oke. Terus untuk TPA, kalau kalian itu membuat membuat radio atau membuat apa itu lampu kedip, ya itu kan ada ya apa yang namanya papan apa bagus namanya? Hah? Jadi bahan bakar terbarukan ini lebih ramah lingkungan lah. Lalu untuk kita lihat di sini ada nah, rangkaiannya. Rangkaian di sini Warna kuning atau warna merah, ya ada tembaganya. Ditata serapi mungkin, tidak pakai adalah balai kota. Kita kenapa buat balai kotanya masih ada space-nya gede, biar kelihatan kota kita. Kemarin ini kenapa kita pakai rangkaian paralel untuk meminimalisir kabel-kabel yang ada di sini. Jadi Ini Pak. beda di sekolah. Ya. Apa tidak benar ya? bentuknya di kota ya, cuma begitu saja, kurang artistik. Ya. Kalau solar saya bilang di sampingnya tempat
ada. Jadi pakai IPA adalah filtrasi. Nanti bawah pabriknya tuh difiltrasi biar jadi jernih dan tetap bisa difilter lagi. Jadi mengakibatkan pencemaran. Ini pabriknya Kak. Pabriknya. Ya, jadi biasanya berhadapan. Ya, posisi maju biasanya berada di bagian barat. Ya, berhadapan dengan Toyota. Terus kanan kirinya itu bisa apa itu rumah sakit bisa atau kantor tahanan. Dan yang terakhir ada pabrik. Di sini kami menggunakan pabrik. Kami tidak menggunakan. Jadi pada pabrik ini kami Empat cakar ayam, sementara ayamnya tidak ada cakarnya saja. Ini sudah bagus. Skalanya berapa ini? Untuk sekolah ini satu banding satu senti dibanding 1 meter. 1/1000. Ya, 1/1000. Jadi kalau misalnya orangnya sekian, perbandingannya ya dengan gedung apa ini? Hotel ini. Iya. Nah,